Horas madi ida saluhna, kita akan memulai ibadah prapaskah keluarga. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah menderita dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Melalui salib, keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita peroleh. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk renungan Prapaskah hari ke-8 dengan tema Hanya Ada Waktu Untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, hingga kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ada sebuah kelas teologi yang gurunya terkenal tegas dan galak. Mendadak dia mengadakan tes kepada siswanya. Dengan tegas dia mengatakan, ujian hari ini akan ada 2 soal saja. Untuk soal pertama dapat dikerjakan dalam waktu 30 menit. Dan begitu waktu habis saya akan bacakan soal kedua. Setelah memberikan peraturan di ujian kali ini, sang dosen langsung berkata, soal pertama, tuliskan apa saja yang kamu ketahui tentang ketuhanan Yesus. Lalu tanpa pikir panjang semua mahasiswanya menulisnya. Waktu pun berjalan begitu cepat hingga waktu kurang 5 menit lagi. Singkat cerita, waktu untuk mengerjakan soal pertama pun habis. Sekarang soal kedua. Apa yang saudara ketahui tentang iblis? Semua mahasiswa itu pun langsung menulis semua yang mereka ketahui tentang iblis sambil berjalan-jalan untuk mengawasi. Pandangannya tertuju pada satu orang siswanya yang dia lihat tetap mengerjakan soal nomor 1. Karena tidak ingin mengganggu yang lain, dia tak menegur siswa itu. Tetapi ia ingin tahu juga kenapa. Sesekali kembali ke mejanya, dia tetap mengawasi satu orang itu. Menjelang menit-menit terakhir, dia mengingatkan. Tetapi siswanya itu tetap mengerjakan soal nomor 1 itu. Hingga akhirnya pada menit terakhir dia tetap mengerjakan pertanyaan nomor 1 dan akhirnya waktu pun habis. Semua pekerjaan dikumpulkan. Dosen tersebut segera mencari jawaban siswa yang satu itu. Ketika dia lihat jawaban nomor 1, yaitu tentang ketuhanan Yesus, jawabannya begitu panjang sekali. Namun ketika ia ingin tahu tentang jawaban nomor 2 yang mahasiswa itu tulis, dia hanya menemukan satu kalimat singkat. Saya tidak punya waktu untuk iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, seringkali kita mengizinkan iblis memasuki hidup kita. Sering kita sibuk memproklamirkan pekerjaan setan, kuasa setan, dan membesar-besarkan pekerjaan iblis. Bahkan waktu-waktu kita pun akhirnya habis hanya untuk hal seperti itu saja. Namun justru kita jarang sekali membicarakan tentang kehebatan Tuhan Yesus yang maha dahsyat itu, sehingga kita bisa frustasi dan bahkan seperti Yudas mengkhianati gurunya sendiri, melupakan pengajaran persekutuannya dengan Tuhan Yesus dan bahkan melupakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan Yesus kepadanya. Setiap orang yang melupakan perbuatan baik orang lain kepadanya, yang melupakan pengajaran persekutuannya yang baik hingga mengkhianati itu, adalah bukti manusia yang telah mengizinkan iblis memasuki hidupnya. Di masa-masa Prapaskah ini yang menjadi bagian dari disiplin rohani kita, mari kita belajar untuk mengubah pola pikir kita dari yang sering memikirkan hal-hal negatif dan kotor menjadi memikirkan hal-hal positif dan berguna. Mengubah dari yang sering membicarakan iblis menjadi membicarakan Tuhan dan kuasanya dalam hidup kita. Marilah kita lebih bersemangat menceritakan kemuliaan Tuhan dibandingkan masalah yang kita hadapi. Mungkin memang tidak mudah untuk mengubah pola pikir itu, tetapi yakinlah kita pasti bisa, sehingga iblis tidak masuk ke dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Ajar kami untuk mengubah cara pikir kami dari cara pikir yang negatif menjadi berpikir secara positif. Dari yang sering membicarakan yang berkaitan dengan iblis, sehingga lebih banyak waktu kami untuk membicarakan firman Tuhan dan berbicara dengan Engkau. Amin. Kita bernyanyi dari buku LD nomor 449 ayat 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Shalom Horas.